Guys, kembali bersama saya. Kita akan resensi buku dengan identitas judul Intelijen, Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan. Penulis Wahyu Saranto. Tema intelijen, keamanan nasional, strategi kontraintelijen, pembangunan jaringan informasi. Sinopsis. Buku intelijen, teori intelijen dan pembangunan jaringan merupakan pengantar sistematis mengenai dunia intelijen. Berbeda dengan gambaran populer yang sering mengaitkan intelijen dengan mata-mata, penyadap atau operasi rahasia. Buku ini berusaha menjelaskan bahwa intelijen pada hakikatnya adalah proses ilmiah dalam memperoleh, mengelola, menganalisis, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Penulis mengajak pembaca memahami bahwa keberhasilan sebuah negara, organisasi, perusahaan, bahkan gerakan sosial sangat bergantung pada kemampuan membaca situasi melalui sistem informasi. Isi buku bab 1, Hakikat Intelijen. Bab awal menjelaskan pengertian intelijen. Intelijen dipahami dalam 3 arti: sebagai organisasi, sebagai proses kerja, dan sebagai produk informasi. Intelijen bukan sekedar kegiatan mencari informasi, melainkan menghasilkan pengetahuan yang telah dianalisis sehingga dapat menjadi dasar kebijakan. Penulis juga menjelaskan perbedaan 1. Informasi biasa, 2. Data, 3. Fakta, dan 4. Intelijen. Semua informasi dapat disebut intelijen. Bab 2, Sejarah Perkembangan Intelijen. Penulis menelusuri sejarah intelijen sejak zaman kuno. Dijelaskan sebagaimana dimulai dari 1. Sun Tzu, 2. Kekaisaran Romawi, 3. Kerajaan-kerajaan Islam, 4. Eropa, 5. Hingga negara modern mengembangkan jaringan informasi. Perang tidak pernah dimenangkan hanya oleh senjata. Sebagian besar kemenangan lahir karena keunggulan informasi. Bab 3, Siklus Intelijen. Bagian ini menjadi inti buku. Penulis menjelaskan tahapan kerja intelijen. 1. Perencanaan, 2. Pengumpulan informasi, 3. Pengelolaan data, 4. Analisis, 5. Penyusunan laporan, 6. Distribusi kepada pengambil keputusan. Siklus ini menunjukkan bahwa intelijen bukan pekerja individual, melainkan sistem organisasi. Bab 4, Teknik pengumpulan informasi. Penulis menjelaskan berbagai metode memperoleh informasi, diantaranya 1. Observasi, 2. Wawancara, 3. Penelitian dokumen, 4. Monitoring media, 5. Jaringan informan, 6. Teknologi informasi, 7. Open Source Intelligence atau OSINT, 8. Human Intelligence, HOMINT. Ditekankan bahwa keberhasilan intelijen sangat bergantung pada kualitas sumber informasi. Bab 5, Analisis Intelijen. Bab ini membahas pentingnya analisis. Data yang banyak tidak selalu menghasilkan keputusan yang benar. Karena itu analisis intelijen harus mampu 1. Memilah fakta, 2. Menguji validitas sumber, 3. mengenali pola, 4. membuat prediksi. Penulis memperkenalkan teknik berpikir analitis yang membangun mengurangi kesalahan penilaian. Bab 6, Pengembangan Jaringan Intelijen. Bab ini menjadi ciri khas buku. Penulis menjelaskan bagaimana membangun jaringan informasi. Prinsip-prinsip antara lain: 1. Kepercayaan, 2. Kerahasiaan, 3. Loyalitas, 4. Komunikasi, 5. Pembagian tugas. Jaringan intelijen tidak dibangun secara instan. Dia membutuhkan hubungan sosial yang panjang. Bab 7, Kontraintelijen. Penulis kemudian membahas ancaman terhadap organisasi. Kontraintelijen bertujuan: 1. Mencegah infiltrasi, 2. Mengidentifikasi kebocoran, 3. Melindungi informasi rahasia, 4. Mencegah keamanan organisasi. Dalam konteks modern, kontraintelijen juga mencakup keamanan digital. Bab 8, Intelijen dan Keamanan Nasional. Bab ini menjelaskan hubungan intelijen dengan negara. Intelijen menjadi alat pemerintah dalam 1. Menghadapi ancaman militer, 2. Terorisme, 3. Kejahatan transnasional, 4. Konflik sosial, 5. Spionase, 6. Keamanan ekonomi. Namun penulis juga mengingatkan bahwa intelijen harus berada dalam koridor hukum.
Bab 9 etika intelijen ini salah satu bagian penting. Penulis menegaskan bahwa kekuatan jahat dapat disalahgunakan. Karena itu diperlukan satu, kontrol hukum, dua, akuntabilitas, tiga, pengawasan publik, empat, profesionalisme. Intelijen tidak boleh berubah menjadi alat represi politik. Gagasan utama buku ini. Beberapa ide besar buku ini adalah satu, informasi adalah kekuatan. Siapa yang menguasai informasi akan lebih siap mengambil keputusan. Dua, intelijen bukan hanya milik militer. Perusahaan, organisasi sosial, lembaga pendidikan, bahkan komunitas memerlukan sistem intelijen. Tiga, analisis lebih penting daripada pengumpulan data. Banyak informasi tanpa analisis hanya menghasilkan kebingungan. Empat, jaringan menentukan keberhasilan. Hubungan antar manusia menjadi fondasi utama sistem intelijen. Konsep-konsep penting dalam buku ini. Beberapa konsep penting dalam buku ini adalah satu, inteligensi visual, dua, collection, tiga, processing, empat, analisis, lima, dissemination, enam, counter intelligence, tujuh, human intelligence, delapan, open source intelligence, sembilan, security awareness, 10, strategis intelligence. Kelebihan buku ini. Satu, bahasa cukup sistematis. Dua, menjelaskan teori dasar intelijen secara runtut. Tiga, cocok sebagai buku pengantar. Empat, banyak contoh praktis. Lima, membantu memahami dunia intelijen secara akademik. Kekurangan buku. Satu, lebih menitik beratkan teori dibanding studi kasus nyata. Dua, pembahasan teknologi intelijen modern belum mendalam. Tiga, kurang membahas perkembangan kecerdasan buatan AI, big data, atau cyber intelligence yang kini menjadi bagian penting dunia intelijen. Relevansi bagi Papua dalam konteks Papua, buku ini dapat dibaca sebagai referensi untuk memahami bagaimana informasi, komunikasi, dan jaringan memengaruhi dinamika sosial politik. Namun penting pula membaca karya ini secara kritis dan melengkapinya dengan perspektif sejarah, hak asasi, antropologi, serta kondisi sosial, kajian konflik agar diperoleh pemahaman lebih utuh dan berimbang mengenai situasi di Papua. Kesimpulan, intelijen. Buku intelijen, teori intelijen, dan pembangunan jaringan karya Wahyu Saronto merupakan pengantar yang komprehensif tentang dasar-dasar intelijen sebagai proses pengolahan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Buku ini menunjukkan bahwa intelijen bukan sekedar aktivitas rahasia, melainkan sebuah disiplin yang mendukung pengumpulan data, analisis, dan pembangunan jaringan dan perlindungan informasi. Karya ini bermanfaat bagi pembaca yang ingin memahami fondasi teori intelijen serta penerapannya dalam organisasi dan keamanan agar memperoleh perspektif yang lebih luas. Buku ini sebaiknya dibaca berdampingan dengan literatur lain mengenai etika intelijen, keamanan cyber, hubungan internasional, dan hak asasi manusia. Saya Laksana BGI, Bagian Literasi.